Ada 1000 cara untuk mati di Perang Dunia II. Dan jujur saja, semuanya menawarkan penderitaan uniknya masing-masing. Kru tank sangat takut jika harus terpanggang hidup-hidup di dalam peti besi mereka. Para pelaut dihantui ketakutan bahwa paru-paru mereka akan dipenuhi minyak panas di tengah luasnya Samudra Pasifik. Dan infanteri, mereka takut pada segala hal. Mulai dari fenomena pink mist atau kabut merah akibat hantaman artileri, hingga mati kaku karena hipotermia. Hari ini, saya Kopral Gondrong akan mengajakmu untuk melihat sisi paling gelap dari konflik global yang pernah terjadi di muka bumi ini. Siapkan mental kalian, karena jujur saja, pembahasan kita kali ini akan terasa sangat berat. Pertama, mari kita bedah realitas kematian infanteri di Perang Dunia II. Ini adalah pertemuan langsung antara tubuh manusia yang lunak dengan fisika proyektil berkecepatan tinggi. Di sini, variabelnya adalah kaliber, jarak, dan di mana logam itu mendarat di tubuhmu. Yang pertama, ada kematian karena trauma balistik. Senjata era Perang Dunia II, seperti M1 Garand, Kar-98K, dan MG42, menggunakan peluru full power rifle cartridge. Perlu kamu tahu, energinya jauh lebih besar daripada senapan serbu modern, semisal M4 atau AK-47 yang sering kamu lihat di film-film masa kini. Saat peluru kaliber 3006 atau 7,92 mm menghantam tubuh, seluruh energi kinetiknya berpindah seketika. Fenomena ini disebut the sledgehammer effect. Rasanya seperti kamu dihantam tongkat baseball besi dengan kecepatan penuh. Tulang yang terkena akan hancur menjadi serpihan kecil, dan serpihan tulang itu kemudian berubah menjadi proyektil sekunder yang ikut merusak jaringan di sekitarnya. Perhatikan juga perbedaan lubang masuk versus lubang keluar. Lubang masuk mungkin terlihat kecil dan rapi, namun saat peluru mulai berputar atau tumbling di dalam tubuh, ia menciptakan rongga sementara, temporary cavity, yang merobek otot dan organ selebar kepalan tangan. Konsekuensinya, lubang keluarnya bisa sebesar piring makan, menyemburkan jaringan tubuh kamu ke belakang. Kemudian ada kematian akibat the gut shot atau luka perut. Tanpa bantuan antibiotik modern dan evakuasi helikopter, luka ini adalah vonis mati yang lambat. Awalnya mungkin terasa kebas, lalu datang rasa sakit yang menjalar dan sangat tajam. Asam lambung dan bakteri usus tumpah ke rongga perut, memicu infeksi mematikan yang disebut peritonitis. Kamu akan merasakan perut membengkak, mengeras, dan terasa panas dari dalam. Infeksi ini menyebar dalam hitungan jam, menyebabkan demam tinggi dan delirium sebelum akhirnya organ vital kamu gagal berfungsi satu persatu. Skenario mengerikan lainnya adalah sucking chest wound pada paru-paru. Saat peluru menembus dinding dada, udara masuk lewat lubang peluru, bukan melalui tenggorokan. Paru-paru kamu akan kolaps karena tekanan udara luar. Kamu akan berusaha menarik nafas sekuat tenaga, tapi tidak ada oksigen yang masuk. Terdengar suara hisapan atau gelembung basah setiap kali kamu mencoba bernafas. Darah yang bercampur udara, berupa busa merah muda, akan keluar dari mulut. Rasa panik akan mendominasi karena sensasi tercekik yang datang secara perlahan. Kedua, mari kita bahas kematian akibat artileri. Perlu kamu tahu, mayoritas kematian di Perang Dunia II sebenarnya disebabkan oleh senjata ini. Masalahnya, artileri tidak membunuh dengan rapi. Ia bekerja dengan cara mencabik-cabik tubuh korbannya. Pertama ada yang namanya shrapnel atau pecahan panas. Cangkang artileri itu terbuat dari besi tuang yang sangat tebal. Saat meledak, besi ini pecah menjadi potongan-potongan tajam, bergerigi, dan berputar secara tidak beraturan di udara. Rasanya bagaimana? Berbeda dengan peluru yang sifatnya menusuk, shrapnel ini lebih ke arah mencangkul dagingmu. Potongan besi panas ini seringkali membawa kotoran tanah dan serat kain seragam masuk jauh ke dalam luka. Sensasinya adalah panas yang ekstrim. Rasanya persis seperti kulitmu disetrika langsung di bagian daging yang terbuka. Karena bentuknya yang tidak aerodinamis, shrapnel sering sekali tersangkut di tulang atau organ dalam dan terus memancarkan panas sisa ledakan di dalam tubuhmu. Lalu ada skenario vaporization atau penguapan akibat dampak langsung. Jika kamu berada tepat di titik jatuhnya peluru artileri berat, misalnya meriam angkatan laut atau howitzer 150 mm,
tubuhmu akan berubah wujud seketika. Bagaimanakah rasanya? Sebenarnya tidak ada rasa sama sekali. Sistem sarafmu akan lenyap jauh lebih cepat daripada sinyal rasa sakit mencapai otak. Detik ini kamu masih ada, lalu dalam 1 milidetik berikutnya, kamu sudah berubah menjadi kabut merah dan serpihan biologis. Keberadaanmu terhapus secara instan dari muka bumi. Berikutnya, kita akan membahas ledakan ranjau, khususnya S-Mine milik Jerman yang sangat sadis. Pasukan sekutu sering menyebutnya Bouncing Betty. Saat diinjak, ranjau ini tidak langsung meledak di tanah. Ia akan melontarkan dirinya sendiri setinggi pinggang, sekitar 0,9 meter, baru kemudian meledak dan menyebarkan ratusan bola baja ke segala arah. Konsekuensinya adalah evisceration atau terurainya isi perut. Karena ledakan terjadi tepat di ketinggian selangkangan atau perut, kaki kamu mungkin masih utuh menapak tanah, tapi bagian tengah tubuhmu hancur total. Rasanya sangat mengerikan, karena kamu akan jatuh ke tanah dengan kesadaran penuh, otakmu masih mendapatkan suplai darah selama beberapa saat. Kamu akan melihat ke bawah dan mendapati tubuh bagian bawahmu sudah tidak menyatu lagi. Shock memang datang dengan cepat, tapi ada jeda waktu yang sangat traumatis di mana kamu sadar sepenuhnya bahwa hidupmu sudah berakhir. Kemudian, kematian akibat senjata pembakar atau flamethrower. Senjata ini sering digunakan untuk membersihkan bunker atau gua, pemandangan yang sangat umum di Perang Pasifik. Yang perlu kamu tahu, banyak korban flamethrower mati bukan karena kulit mereka terbakar, melainkan karena inhalasi api. Bahan bakar yang disemprotkan biasanya berupa campuran bensin dengan zat pengental agar apinya menempel pada apa saja. Saat kamu menarik napas karena kaget atau berteriak, api tersebut ikut tersedot masuk ke tenggorokan. Jaringan lunak di trakea dan paru-paru kamu akan melepuh seketika. Saluran napas membengkak dan menutup total dalam hitungan detik. Kamu akan mati lemas dengan sensasi dada yang benar-benar terbakar api dari dalam. Kemudian ada kematian akibat gelombang kejut jarak dekat atau blast wave. Bahkan tanpa terkena pecahan proyektil pun, ledakan granat atau mortir di jarak yang sangat dekat bisa mematikan melalui gelombang kejutnya. Fenomena ini disebut likuefaksi internal. Gelombang kejut ini bergerak melewati tubuhmu lebih cepat dari kecepatan suara. Rasanya seperti dipukul oleh kekuatan raksasa di seluruh badan secara bersamaan. Gendang telingamu akan pecah seketika, membuat suasana mendadak hening atau hanya menyisakan dengingan yang sangat tinggi. Matamu akan terasa seperti mau copot dari rongganya. Di bagian dalam, organ-organ berongga seperti usus, paru-paru, dan lambung akan meledak karena perbedaan tekanan gas yang ekstrim. Kamu mungkin terlihat utuh dari luar, tapi di dalam, kamu mengalami pendarahan masif. Darah akan mulai keluar dari hidung, telinga, dan mata. Kesadaranmu akan memudar dengan cepat seiring otak yang mati akibat trauma guncangan atau concussion. Infanteri memang menanggung beban fisik paling berat, karena mereka praktis tidak punya pelindung selain kain seragam dan helm baja yang tipis. Kematian mereka sangat organik dan kotor. Faster! Get that shell in now! Brace for impact! It's in! Firing! Sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai kematian kru tank. Menjadi kru tank di Perang Dunia II adalah salah satu tugas paling mengerikan. Ketika tank yang kamu kendarai terkena tembakan, nasibmu akan sangat buruk. Pertama, ada fenomena cook-off atau ammunition fire. Saat amunisi di dalam tank meledak, suhu di dalam kabin akan naik drastis hanya dalam hitungan detik. Oksigen akan tersedot habis oleh api. Kamu akan mengalami asfiksia atau kekurangan oksigen lebih dulu, bahkan sebelum api sempat menyentuh kulitmu. Paru-paru akan terasa terbakar saat kamu menghirup udara yang super panas. Jika api akhirnya menyentuh tubuh, seragam yang sudah penuh dengan rembesan oli dan minyak akan menyambar dengan sangat cepat. Ini adalah kematian yang sangat panik dan penuh dengan teriakan. Berikutnya adalah spalling. Ini terjadi jika peluru musuh menghantam lapis baja tank namun tidak berhasil menembus ke dalam. Meskipun tidak tembus, energi kinetiknya tetap merambat melalui logam. Lapisan besi di dinding bagian dalam tank akan pecah dan melontarkan serpihan besi tajam ke arah kru dengan kecepatan setara peluru. Rasanya seperti kamu berada di dalam sebuah blender raksasa yang penuh dengan pisau cukur terbang.
The deck! Get clear of the blast zone! Setelah membahas kematian kru tank, sekarang kita beralih ke kematian di laut. Bagi mereka yang bertugas di laut, musuh utamamu seringkali bukan peluru, melainkan elemen alam seperti air dan suhu. Di wilayah konvoi Atlantik, ancaman utamanya adalah tenggelam dan hipotermia. Air di Laut Utara atau Samudra Atlantik itu sedingin es. Saat tubuhmu masuk ke dalam air, kamu akan mengalami cold shock response, sebuah refleks menarik napas tajam secara otomatis yang seringkali membuat orang langsung menelan air asin dalam jumlah banyak. Dalam 10 hingga 15 menit, darah akan menjauh dari tangan dan kaki untuk melindungi organ vitalmu. Kamu akan kehilangan kemampuan gerak sehingga berenang menjadi mustahil. Di akhir hayat, kesadaranmu akan melayang, dan seringkali korban merasa hangat serta mengantuk. Ini adalah kematian yang terasa sepi dan membingungkan. Berbeda lagi dengan skenario terbakar minyak yang umum terjadi di Perang Pasifik. Saat kapal meledak, minyak akan tumpah ke laut dan terbakar di atas permukaan air. Kamu harus memilih pilihan yang mustahil, tetap menyelam di bawah air untuk menghindari api hingga akhirnya tenggelam, atau naik ke permukaan dan terbakar hidup-hidup. Saat kamu muncul untuk menarik napas, kamu akan menghirup asap hitam pekat dan uap minyak panas yang seketika membakar saluran pernapasanmu. Banyak pelaut ditemukan dengan kondisi paru-paru yang sudah hangus meskipun kulit luar mereka tampak utuh. Terakhir adalah kondisi submarine implosion atau asphyxiation. Jika kapal selam tenggelam namun lambungnya tidak pecah, kamu akan mati perlahan karena keracunan CO2. Udara menjadi sangat berat, kepala sakit luar biasa, dan kamu mulai mengalami halusinasi. Akhirnya kamu akan tertidur dan tidak akan bangun lagi. Namun jika lambung kapal pecah di kedalaman atau terjadi implosion, tekanan air yang sangat besar akan menghancurkan tubuh manusia hanya dalam hitungan milidetik. Ini terjadi instan. Tubuhmu akan terkompresi menjadi sangat kecil secepat kedipan mata. Selanjutnya, kita beralih ke kematian di atas langit. Di udara, musuh utamamu adalah elemen fisika seperti gravitasi, kecepatan, api, dan ketiadaan oksigen. Kematian di sini terasa sangat isolatif karena kamu terkurung dalam kotak sempit sendirian di atas langit. Pertama, ada di incinerator, alias terbakar hidup-hidup di kokpit. Pesawat tempur Perang Dunia II itu penuh dengan bahan bakar oktak tinggi, oli panas, dan cairan pendingin glikol. Saat tangki bahan bakar di depan kokpit, seperti pada beberapa model Spitfire awal atau di bagian sayap tertembak, kokpit akan berubah menjadi tungku api seketika. Sensasi fisiknya sangat mengerikan. Ada panas konveksi. Karena pesawat bergerak dengan kecepatan 400 hingga 600 km per jam, angin akan mendorong api masuk ke kokpit seperti semburan blowtorch raksasa. Ini bukan api lilin biasa. Ini adalah semburan jet api berwarna biru oranye. Kemudian terjadi pelelehan. Suhu akan mencapai titik di mana logam aluminium mulai melunak. Sarung tangan kulit yang kamu pakai akan menyusut dan menekan tanganmu dengan kuat. Masker oksigen dari karet akan meleleh dan menempel permanen ke wajahmu. Bahkan kelopak mata seringkali terbakar habis lebih dulu, sehingga korban tidak bisa memejamkan mata dari serangan api. Aromanya pun sangat spesifik. Bau daging terbakar bercampur dengan bau manis cairan pendingin glikol dan bau tajam bensin aviasi. Sebagai gambaran, perhatikan studi kasus Richard Hillary, seorang pilot Spitfire RAF. Dalam bukunya The Last Enemy, Hillary menceritakan momen saat pesawatnya ditembak di atas Laut Utara. Dia sempat pingsan sejenak, lalu terbangun dan mendapati kokpitnya sudah menjadi massa api. Dia bisa merasakan tangannya yang memegang tuas kontrol terbakar habis, dan dia melihat kulitnya sendiri berubah hitam kemudian mengelupas. Dia akhirnya memutuskan untuk mati daripada terus terbakar, lalu membuka kanopi pesawat. Angin masuk dan membuat api semakin besar hingga menghisapnya keluar ke udara dingin. Rasa sakit yang luar biasa baru muncul saat dia mendarat di air asin yang membekukan luka bakarnya. Wajah dan tangannya hancur, hingga ia membutuhkan operasi plastik eksperimental selama bertahun-tahun. Kedua, ada kematian akibat jatuh tanpa parasut dan pesawat hancur. Terkadang pesawat meledak berkeping-keping di udara sebelum kru sempat keluar,
atau mungkin parasutnya gagal mengembang. Dalam kondisi ini, kamu akan merasakan violent G-force. Saat pesawat berputar tak terkendali, flat spin, gaya sentrifugal akan memaku tubuhmu ke dinding pesawat. Darah akan terkumpul di kaki atau kepala dan tulang lehermu bisa patah hanya karena guncangan hebat ini. Jika kamu terlempar keluar tanpa pelindung, ada yang namanya wind blast. Di kecepatan tinggi, angin akan memukul tubuhmu seperti benda padat. Angin ini merobek pakaian, mematahkan lengan yang tidak dirapatkan ke tubuh, dan merusak gendang telingamu seketika. Lalu ada terminal velocity impact. Saat menghantam tanah, tubuh manusia berhenti dari kecepatan 200 km per jam ke nol hanya dalam jarak beberapa sentimeter. Organ dalammu akan terus bergerak ke bawah karena inersia, merobek arteri aorta dan menghancurkan seluruh kerangka tubuh. Kabar baiknya, kematian terjadi seketika. Otakmu mati sebelum sinyal rasa sakit dari tumbukan sampai ke sana. Ada satu kisah anomali dari Nicholas Alcamaid, seorang penembak ekor pesawat Lancaster. Saat pesawatnya terbakar hebat dan parasutnya sudah hangus, dia hanya punya dua pilihan, mati terbakar di menara penembak atau melompat tanpa parasut. Dia memilih lompat dari ketinggian 18.000 kaki atau sekitar 5,5 km. Selama jatuh, dia mengaku merasakan ketenangan yang aneh hingga akhirnya pingsan di udara. Ajaibnya, dia jatuh menembus pepohonan pinus dan mendarat di tumpukan salju tebal yang melandai. Dia selamat hanya dengan kaki terkilir, namun ribuan pilot lainnya tidak seberuntung itu. Mereka berakhir menjadi kawah kecil di ladang-ladang Eropa. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan mengenai kematian di front timur dan kamp tahanan. Ini adalah jenis kematian yang paling merendahkan martabat manusia, karena tubuhmu akan mengkhianatimu secara perlahan-lahan dalam apa yang saya sebut sebagai erosi biologis. Pertama, kita lihat realitas deep freeze atau hipotermia ekstrim di Stalingrad dan wilayah Rusia lainnya. Musim dingin Rusia tahun 1941 hingga 1943 itu membunuh lebih banyak orang daripada peluru, di mana suhu bisa merosot sampai minus 40 derajat Celcius. Prosesnya dimulai dari fase nyeri, di mana kristal es terbentuk di dalam sel darah di ujung jari tangan, kaki, dan hidungmu. Rasanya sangat menyiksa, seperti ditusuk ribuan jarum kaca dari dalam, sementara kulitmu berubah menjadi putih pucat seperti lilin sebelum akhirnya menghitam karena jaringan yang mati. Setelah itu, tubuhmu masuk ke fase letargi. Di sini, tubuh mulai menarik semua darah hangat ke organ vital seperti jantung dan paru-paru untuk bertahan hidup. Akibatnya, otot-ototmu menjadi kaku, tubuh terasa sangat berat, dan bahkan kelopak matamu bisa membeku sampai kamu sulit untuk sekadar berkedip. Di tahap akhir, hipotalamus di otak yang berfungsi mengatur suhu tubuh mulai rusak, dan disinilah muncul fenomena aneh bernama paradoxical undressing. Korban akan merasakan gelombang panas yang membakar secara tiba-tiba, sehingga banyak prajurit ditemukan tewas telanjang di tengah salju karena mereka merasa kepanasan di detik-detik terakhir hidupnya. Bagi mereka yang sempat bertahan pun, bagian tubuh yang beku tadi akan membusuk saat mencair, berubah menjadi bubur hitam berbau amis yang akan memicu infeksi darah mematikan jika tidak segera diamputasi. Sebagai gambaran betapa mengerikannya kondisi ini, ada kisah dari Guy Sager, seorang prajurit divisi Großdeutschland. Dalam memoarnya, Sager menceritakan rekannya yang tertidur saat berjaga, dan ketika dibangunkan, orang itu sudah kaku seperti patung batu, dengan mata terbuka namun korneanya sudah membeku menjadi es keruh. Sager juga mendeskripsikan sensasi telinganya sendiri yang membeku. Saat disentuh, rasanya bukan seperti bagian tubuh, tapi seperti menyentuh potongan kayu mati yang ditempel di kepala. Rasa sakitnya hilang, tapi digantikan oleh ketakutan luar biasa karena bagian tubuh itu sudah mati meskipun orangnya masih bernapas. Selain suhu dingin, ada juga kematian akibat kelaparan dan disentri yang umum terjadi di kamp tawanan perang Jepang, kamp Nazi, atau selama pengepungan Leningrad. Di sini, tubuhmu akan melakukan autofage atau memakan dirinya sendiri. Setelah cadangan lemak habis, tubuh mulai memecah otot jantung dan otot gerak untuk mendapatkan glukosa, membuatmu menjadi sangat lemah hingga mengangkat kepala pun terasa mustahil. Kondisi ini diperparah dengan atrofi usus akibat makanan busuk atau air kotor yang memicu disentri parah.
Kamu akan buang air besar berupa cairan dan darah terus-menerus tanpa bisa ditahan, yang berujung pada dehidrasi ekstrim hingga matamu cekung ke dalam dan kulitmu menjadi kering setipis kertas. Uniknya, meski badan tinggal tulang, perut dan kakimu justru bisa membengkak berisi cairan karena kekurangan protein dalam darah. Tahap paling akhir sebelum maut menjemput adalah kondisi apatis total yang sering disebut sebagai the Musselman state. Di fase ini, emosimu sudah mati. Kamu berhenti bergerak, berhenti bicara, dan tidak akan bereaksi lagi meskipun dipukul. Kamu hanya akan menatap kosong dengan pandangan thousand yard stare karena otak sudah mematikan semua fungsi yang tidak penting. Kematian di sini terjadi dalam diam, seringkali saat sedang tidur, karena jantungmu menyerah begitu saja. Salah satu orang yang menyaksikan ini adalah Louis Zamperini, tawanan perang Amerika di Jepang. Dia menceritakan bahwa rasa lapar di sana bukan cuma keinginan untuk makan, tapi rasa sakit fisik yang nyata yang terus menggerogoti perut. Dia melihat teman-temannya tewas karena kondisi jantung yang membengkak. Kematian di sini sama sekali tidak dramatis. Orang-orang cuma jatuh dan tidak pernah bangun lagi. Kedua jenis kematian ini menunjukkan kepada kita spektrum perang yang sebenarnya. Di satu sisi, ada ledakan kekerasan yang instan, tapi di sisi lain ada penderitaan sunyi yang sangat panjang. Dalam Perang Dunia II, kematian memang seringkali bersifat industrial dan massal. Namun yang paling mengerikan dari semua skenario tadi adalah kesendirian di tengah keramaian pertempuran. Entah itu di kokpit pesawat yang terbakar atau di dalam lubang parit yang beku, momen akhirnya tetap terasa sangat personal dan fisik. Gimana menurut kamu? Kira-kira ada lagi nggak jenis kematian yang terjadi di Perang Dunia II? Tulis di kolom komentar dong. Jangan lupa like, share, dan subscribe Kopral Gondrong untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.